Kita perkenalkan diri dulu guys. Aku Bimana Namriza dari absen 8. Nama Lisa Sarana dalam TBI dari absen 3. Saya Trana Lestari dari absen 8. Saya Raisa Nisa Demipa dari absen 3. Prakas Melisa Demipa dari absen 3. Perkenalkan, nama aku Siva Devianti, absen 34. Pasti kalian penasaran kan? Kamu nanya. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Cekidot. Masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas. Untuk mengulik proses masuknya agama Islam ke Indonesia, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu ada 3, teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snack Horgenye, William Satterheim, Bernard Fleck, dan J. Pineapple. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297, di mana batu nisan Sultan Malik al-Saleh bercorak Gujarat. Hal ini diyakini para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak pendukungnya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Van Leer. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7. Dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal, sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyanggah teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku, misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lain. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jajani di Ningrat dan Umar Amir Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabot atau Tabuik. Upacara Tabot diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya Hasan bin Ali dan Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara Tabot
memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maudi Lompoa di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.